Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Dokter Dini, saya dokter yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Punten sebelumnya dengan Bapak siapa? Febri Julianto. Bapak Febri Julianto. Untuk usianya berapa Pak? 30 tahun. 30 tahun ya Pak ya. Punten Bapak, untuk alamat rumahnya di mana? Di Jalan Pesona Indah. Di Jalan Pesona Indah. Untuk pendidikannya Pak? Sampai SMA. SMA ya Pak ya. Punten Bapak, untuk pekerjaan sehari-hari Bapak sebagai apa? Ojek online. Ojek online ya Pak ya. Baik Pak Febri, apakah ada keluhan yang bisa saya bantu? Begini dok, kaki kiri saya itu kerasa sakit. Sakit ya Pak ya. Ya. Apakah ada keluhan lain Pak? Di kaki kiri saya itu ada kayak semacam warna-warna hitam gitu dok di sebagian jarinya. Di kaki kiri ya Pak ya. Ya. Kaki kiri saja berarti ya Pak ya. Kira-kira sudah berapa lama Pak? Sekitar seminggu dok. Seminggu ya Pak ya. Apakah semakin sini semakin membaik atau semakin memburuk Pak? Semakin memburuk dok, semakin menjalar. Semakin menjalar ya Pak ya untuk perubahan warnanya. Baik. Apakah Bapak juga mengalami gejala lain pada bagian kakinya, mungkin seperti adanya bengkak, demam? Tidak ada dok. Tidak ada ya Pak ya. Lalu untuk kemerahan pada kakinya apakah ada Pak? Tidak ada. Tidak ada. Untuk nanah di kakinya apakah ada Pak? Tidak ada juga. Tidak ada ya Pak ya. Apakah Bapak juga adanya riwayat demam Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Apakah Bapak mengalami gangguan pada otot di ekstremitas bagian kaki Bapak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Baik. Untuk riwayat merokok apakah Bapak ada Pak? Saya merokok. Merokok ya Pak ya. Baik. Lalu untuk riwayat kolesterol apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Untuk diabetes? Tidak ada juga. Hipertensi? Tidak ada. Penyakit autoimun apakah ada Pak? Tidak ada. Tidak ada. Lalu untuk penyakit jantung apakah ada? Tidak ada. Untuk riwayat stroke apakah ada Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Apakah di keluarga ada yang mengalami hal yang serupa? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Punten, apakah Bapak ada obat-obatan yang Bapak konsumsi di rumah? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Baik. Baik Bapak, berdasarkan keluhan yang Bapak sampaikan, mungkin di sini ada beberapa pemeriksaan yang akan saya lakukan. Mungkin pada saat pemeriksaan sedikit kurang nyaman, tapi di sini saya akan meminimalisir dari ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia ya Pak ya. Baik. Di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah sesuai WHO dan menggunakan sarung tangan. Baik Bapak, langsung saja ke meja pemeriksaan ya Pak ya. Selanjutnya kita akan meminta pasien dalam posisi terentang dan kita akan mengeksplor pada bagian kaki hingga daerah femoralisnya. Yang pertama kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita akan bandingkan sisi ekstremitas kanan dan juga sisi ekstremitas kiri. Lalu kita lihat untuk warnanya, apakah adanya kebiruan, kehitaman, dan apakah adanya berwarna pucat pada kedua kaki pasien. Lalu setelah itu kita cek apakah adanya atrofi otot pada kaki pasien. Lalu juga kita lihat untuk distribusi perubahan distribusi dari pertumbuhan rambutnya pada kedua kaki pasien. Lalu di sini kita lihat juga untuk kaki pasien di sini apakah kering atau lembab. Di sini pada kaki pasien kering. Lalu setelah itu kita lihat juga untuk pertumbuhan kukunya. Lalu setelah itu yang terakhir kita akan lihat pada apakah terdapat gangren atau ulkus dan ditemukan adanya gangren pada bagian kaki sebelah kiri pada jari kedua. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian palpasi. Di sini kita akan membandingkan ekstremitas kanan dan juga ekstremitas kiri. Yang pertama kita akan palpasi suhu dari daerah distal sampai femoralis dan menggunakan punggung tangan. Kita akan terlebih dahulu pada kaki yang kiri. Lalu setelah itu kita bandingkan dengan kaki yang kanan. Di sini untuk suhu dari ekstremitas kedua kaki pasien normal. Lalu selanjutnya di sini akan melakukan pemeriksaan capillary refill time, yaitu dengan menjepit pada kedua ujung kuku di sini. Untuk batas normalnya itu yaitu kurang dari 2 detik.
Lalu setelah itu kita akan pulsasi arteri dari inferior ke posterior. Yang pertama kita akan mengecek pada dorsal pedis di antara pada bagian metatarsal di antara jari pertama dan jari kedua. Baik, lalu untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada tibialis posterior. Diperiksa antara malleolus medial dan di tendon Achilles. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan popliteal. Kita akan memeriksa pada kedua fosa popliteal dengan fleksi sendi atau ditekukan menggunakan kedua tangan. Lalu setelah itu kita akan cek yang satunya. Cukup. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa pada arteri femoralis, dan selanjutnya pada aorta. Untuk selanjutnya kita akan kembali lagi ke pada bagian kaki pasien, pada bagian lukanya, pada bagian gangrennya kita akan menekan. Punten Pak, apakah sakit? Sakit tuh. Lalu setelah itu kita coba menekan apakah keluarnya nanah atau tidak pada luka atau pada gangren dari pasien. Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Dr. Dini, saya dokter yang bertugas pada sore hari ini. Punten sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Regi. Bapak Regi, untuk usianya berapa Pak? Usia saya 30. 30 ya Pak ya. Untuk alamat rumahnya? Alamat rumah saya di Kencana. Di Kencana ya Pak ya. Punten Bapak untuk pendidikannya? Pendidikan saya di SMA. SMA ya Pak ya. Punten Pak, Bapak bekerja sebagai apa? Saya kurir paket. Kurir paket ya Pak ya, baik. Pak Regi, apakah ada keluhan yang bisa saya bantu? Kaki saya dok kerasa nyeri sama ada bengkaknya gitu. Di sebelah mana ya Pak? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri, hanya di sebelah kiri ya Pak ya? Iya. Sudah berapa lama? Sekitar seminggu. Sekitar seminggu ya Pak ya. Apakah ada yang dapat memperingan atau memperburuk dari nyeri sama bengkaknya pada bagian kaki Bapak? Apakah ada? Tidak ada dok. Baik. Apakah tadi ada bengkak juga ya Pak ya pada bagian kakinya? Baik. Apakah ada perubahan warna kulit, mungkin seperti jadi hitam, biru, atau kemerahan? Apakah ada? Jadi warna kemerah-merahan. Kemerahan ya Pak ya. Apakah kulitnya menjadi mengeras Pak atau tidak? Tidak. Tidak ya Pak ya, baik. Apakah ada luka juga Pak? Tidak ada dok. Tidak ada ya Pak ya. Punten, apakah Bapak sebelumnya pernah ada riwayat status kecelakaan Pak? Pernah dok. Waktu itu jatuh dari motor waktu nganterin paket dan kaki kiri saya kejepit gitu bagian jarinya. Terjatuh ya Pak ya. Ya. Jadi pada saat melakukan pekerjaan terjatuh dan akibatnya kaki Bapak mengalami kemerahan. Baik. Untuk di riwayat keluarga apakah ada yang mengalami hal yang sama Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Baik, baik Bapak, apakah Bapak ada obat-obatan yang Bapak konsumsi sebelumnya atau sebelumnya Bapak mengkonsumsi obat untuk mengobati dari lukanya ini, apakah ada Pak? Tidak ada dok. Tidak ada ya Pak ya, baik. Baik Bapak, berdasarkan keluhan yang Bapak sampaikan, mungkin di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Mungkin pada saat pemeriksaan sedikit kurang nyaman, tapi saya akan meminimalisir dari ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, sebelumnya saya sudah mencuci tangan langkah sesuai WHO dan saya juga sudah menggunakan sarung tangan. Dan untuk pemeriksaan kali ini pasien dalam posisi berdiri.
Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan infeksi. Di sini posisi pasien dalam posisi anterior. Yang pertama kita akan melihat apakah adanya pembengkakan pada kedua kakinya. Di sini tidak ada pembengkakan atau tidak ada edem. Lalu setelah itu kita lihat apakah adanya hiperemis atau perubahan warna pada kedua kaki pasien. Di sini tidak ditemukan adanya perubahan warna kecuali pada jarinya. Lalu setelah itu kita akan melihat telangiectasis atau daerah di sekitar paha. Lalu setelah itu kita akan melihat apakah adanya varises, lalu apakah adanya hiperpigmentasi, perubahan warna. Untuk yang sebelumnya apakah adanya hiperemis. Lalu setelah itu kita lihat apakah adanya lipodermatosklerosis pada daerah Engelpain. Lalu setelah itu kita akan melihat apakah adanya ulkus pada kedua kaki pasien. Di sini tidak ditemukan adanya ulkus. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengecek untuk pada venanya ini pada bagian posterior atau pada bagian belakang. Kita akan mengecek apakah adanya edem. Di sini tidak ditemukan adanya edem pada bagian posterior dari kaki pasien. Lalu apakah adanya hiperemis, juga tidak ditemukan adanya hiperemis pada bagian posterior dari pasien. Lalu apakah adanya telangiectasis, di sini tidak ditemukan pada kedua kaki pasien. Lalu hiperpigmentasi atau perubahan warna juga tidak ditemukan. Lalu untuk lipodermatosklerosis juga tidak ada, dan pada kaki pasien di sini tidak ditemukan juga adanya ulkus. Selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi. Kita akan membandingkan ekstremitas kanan dan juga ekstremitas kiri. Yang pertama kita akan palpasi menggunakan punggung tangan pada daerah bawah sampai atas. Dan kita bandingkan dengan yang satunya. Di sini untuk suhu dari kedua kaki pasien normal. Lalu selanjutnya yaitu kita cek apakah di sini adanya pembengkakan. Lalu untuk bengkaknya atau edemnya ini apakah pitting atau non pitting. Di sini pada pasien untuk edemnya yaitu pitting. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan capillary refill time pada semua jari pasien dan pada bagian kuku. Lalu jika ada yang luka kita akan memeriksa pada bagian kulitnya. Kita dimulai dari kaki yang kanan terlebih dahulu. Untuk normalnya ini kurang dari 2 detik. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan pulsasi arteri dari inferior ke posterior. Yang pertama kita akan melakukan pada dorsal pedis. Di antara jari pertama dan jari kedua pada bagian metatarsal. Dan yang satunya. Lalu setelah itu kita akan melakukan pada tibial posterior antara malleolus medial dan tendon Achilles. Lalu untuk selanjutnya pada bagian popliteal kita akan memfleksikan pada bagian popliteal pasien dan menggunakan kedua tangan untuk pemeriksaannya dan mencari arterinya.
Lalu setelah itu pada jari yang satunya, pada kaki yang satunya. Lalu setelah itu pada bagian femoralis. Dan kita akan melakukan tes Brondi Trendelenburg. Yang pertama di sini pasien dalam posisi terlentang. Lalu kita akan kompensasi manual menggunakan pada saat pasien dalam posisi terlentang, kita akan tinggikan pada bagian kakinya. Lalu setelah itu kita akan pasangkan tourniquet untuk menutup pena sapena proksimal. Lalu setelah itu kita akan meminta pasien untuk berdiri tegak. Berdiri tegak, lalu kita akan lihat vena sapena besar dan vena perforator. Lalu setelah itu kita akan melepaskan kembali tourniquetnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan tes Homan sign. Kita akan melakukan dorsopleksi atau memberikan tekanan untuk melihat apakah adanya nyeri pada bagian otot betisnya atau tidak. Apakah nyeri, Pak? Tidak, Dok. Ini kita akan lakukan yang satunya. Apakah nyeri, Pak? Tidak, Dok. Baik. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Di sini saya akan melepaskan sarung tangan. Dan mencuci tangan kembali 6 langkah sesuai WHO. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya alhamdulillah sudah selesai ya Pak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak sebelumnya? Tidak ada, Dok. Baik, hatur nuhun ya Pak ya. Semoga lekas sembuh. Amin.